Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang motivasi lintas generasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lara Madita dan saya Audia Aurelia. Yang pertama ada baby boomers. Usia baby boomers ini dimulai sekitar tahun 1946 sampai 1964. Lalu pada tahun ini diperkirakan usia generasi baby boomers ini berkisar 60 hingga 78 tahun. Lalu ada pandangan hidup. Baby boomer ini dikenal sebagai generasi yang memiliki etos kerja yang kuat. Mereka sangat menghargai stabilitas ekonomi dan percaya bahwa usaha keras adalah kunci keberhasilan. Lalu ada prioritas hidup. Saat ini baby boomers kerap memprioritaskan kesehatan, keluarga, hubungan sosial, stabilitas ekonomi, dan perencanaan pensiun. Lalu peminatan pada iklan. Jadi generasi ini tuh tertarik pada iklan yang terkesan praktis dan juga aman. Mereka kurang tertarik pada iklan yang mengikuti tren generasi muda, namun mereka lebih fokus pada produk yang memiliki manfaat yang nyata. Lalu konsumsi media dari baby boomer sendiri ini masih terpaku pada media televisi dan majalah cetak. Namun mereka mulai mencoba layanan streaming seperti YouTube ataupun Netflix. Dan berikut ini tuh ada iklannya. Lalu ada About Ads. Jadi iklan ini itu ditampilkan di media televisi dan iklan ini memiliki elemen visual yaitu visualisasi jika persendian tersebut dirawat menggunakan suplemen kesehatan yaitu Wellmove yang sesuai dengan kebutuhan persendian sebagian besar baby boomers. Lalu teks dari iklan tersebut bahasa yang digunakan lebih cenderung sederhana namun sangat mewakili kondisi dan situasi baby boomers yang tengah berumur dan membutuhkan produk tersebut. Lalu ada warna dari iklan tersebut yaitu menggunakan warna cerah seperti warna yang membuat eye-catching dilihat penonton. Lalu karakteristik dari iklan tersebut yaitu pertama etos kerja yang kuat, pekerja keras dan optimis, kompetitif, tingkat disiplin tinggi, dan sulit menerima kritik. Lalu ada pesan iklan. Pesan iklan dari ini adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan sendi, terutama bagi orang-orang yang aktif secara fisik atau sudah memasuki usia lanjut. Emosi dari iklan tersebut ini menggugah perasaan baby boomers yang sebagian besar sudah berumur. Lalu respon audiens ini kebanyakan responnya itu positif dan juga tertarik akan iklan tersebut. Iklan ini dikatakan efektif karena selain mendorong tindakan konsumen seperti membeli produk, iklan tersebut juga mengedukasi audiens tentang pentingnya suplemen untuk kesehatan sendi dengan penjelasan yang mudah dipahami. Selanjutnya ada generasi X. Usia generasi X itu dimulai di sekitar tahun 1965 sampai 1980. Usia generasi X ini diperkirakan sekitar 44 hingga 59 tahun saat ini. Pandangan hidup generasi X ini sangat mandiri karena sebagian besar dari Gen X itu tumbuh di keluarga yang kedua orang tuanya bekerja, sehingga mereka lebih banyak mengandalkan diri sendiri. Prioritas hidup Gen X cenderung memprioritaskan keluarga dan stabilitas keuangan, hingga mereka kerap mendukung anak-anak dan merawat kedua orang tuanya. Selain itu, memprioritaskan kesehatan, mencenderungkan gaya hidup yang aktif membuat mereka menjaga kesehatannya. Peminatan pada iklan dari generasi X ini lebih tertarik pada iklan yang informatif, langsung, dan menawarkan solusi yang nyata. Lalu konsumsi media, mereka cenderung menggunakan televisi, radio, media sosial, situs web, layanan podcast, dan streaming. Berikut ini ada tampilan iklannya. Lalu selanjutnya dari analisis iklan tersebut, yang pertama adalah elemen iklan. Dari segi visual, iklan tersebut dikemas dengan animasi yang menarik dan mudah dimengerti apa pesan yang tersirat. Yang kedua ada teks. Teks yang digunakan pada iklan tersebut digunakan cukup sederhana, tidak berliku-liku, dan fokus pada satu tujuan. Yang ketiga ada warna. Pengambilan warnanya itu menggunakan warna yang cerah dan hijau, di mana melambangkan harmoni, keseimbangan, dan penyegaran. Karakteristik dari Gen X sendiri itu yang pertama ada mandiri, fleksibel, skeptis, pragmatis, pribadi, dan pekerjaan seimbang. Lalu dari iklan tersebut respon audiensnya kebanyakan positif karena
audiens karena mengaitkan nilai-nilai kesehatan, keamanan, dan efektivitas. Iklan ini efektif dalam mendorong tindakan pembeli dari konsumen karena menyampaikan pesan yang jelas serta menggunakan visualisasi yang menarik dan mudah dimengerti. Terus selanjutnya ada Gen Y atau yang kita sering sebut adalah milenial. Usia dari Gen milenial ini lahir di antara tahun 1981 hingga 1996. Generasi milenial ini saat ini berada di rentang usia sekitar 28 hingga 43 tahun saat ini. Lalu pandangan hidup mereka ini dikenal sebagai generasi yang optimis, open-minded, peduli pada tradisi, dan menghargai waktu. Lalu prioritas hidup mereka itu sangat menghargai pendidikan dan tanggung jawab sosial. Sebagian besar dari mereka juga melanjutkan pendidikan formal guna meningkatkan karir. Lalu ada peminatan pada iklan. Mereka ini cenderung merespon baik terhadap iklan yang menyampaikan pengalaman nyata dan testimonial dari pengguna. Lalu ada konsumsi media. Konsumsi media yang mereka lakukan saat ini adalah sosial media, konten visual, layanan, podcast, dan juga streaming. Lalu ini ada cuplikan dari iklannya. Lalu iklan ini itu dikampanyekan melalui YouTube atau sosial media. Elemen iklan yang dipakai sendiri itu visual. Iklan tersebut menggambarkan situasi dan kondisi dari karakter yang jelas dan emosi yang mudah dimengerti audiens. Lalu teks yang dipakai iklan ini yang digunakan itu tidak berliku, fokus pada satu tujuan, namun diselingi dengan monolog. Lalu ada warna. Warna warna yang ada di iklan ini adalah warna kuning, yaitu di mana warna ini membangkitkan semacam emosi hyper spesifik. Lalu ada karakteristik yang pertama itu mengandalkan teknologi, ambisius, optimis, menghargai pengalaman dibanding kepemilikan barang, lalu yang terakhir profesional. Pesan iklan ini menonjolkan kemudahan pengguna, fleksibilitas yang tinggi dalam mengirim uang, dan kecepatan transaksi emosi dalam iklan ini. Dalam iklan ini ia cemas, bingung, percaya diri. Lalu ada respon audiens. Generasi milenial yang merupakan target audiens sebagian berespon baik karena mereka sangat menghargai kemudahan dan dalam melakukan transaksi. Dengan elemen desain yang menarik, panggilan untuk bertindak jelas, iklan ini efektif dalam mendorong tindakan yang diinginkan, yaitu penggunaan aplikasi untuk mengirim uang. Lalu ada Gen X. Usia dari Gen X ini di antara pertengahan 1990 sampai 2010-an. Mereka berusia antara 10 hingga 29 tahun pada tahun ini. Pandangan hidup generasi X cenderung mendukung memiliki pandangan yang luas sehingga mereka lebih terhubung secara global. Lalu prioritas hidup generasi X ini cenderung lebih terbuka dalam membahas masalah kesehatan mental. Namun, Gen X juga fokus pada mendapatkan keterampilan praktis dan pengalaman kerja yang relevan. Selanjutnya ada peminat pada iklan. Mereka berminat pada iklan yang kreatif dan inovatif, termasuk penggunaan format interaktif dan konten yang menarik. Dapat menarik perhatian mereka. Yang terakhir ada konsumsi media. Mereka mengonsumsi media sosial, layanan podcast, dan streaming, dan konten on demand. Berikut ini ada iklannya. Dan selanjutnya itu ada elemen iklan. Yang pertama, visualnya menggunakan anggota yang Dream sebagai daya tarik yang kuat untuk audiens. Hasil editing yang kekinian juga sesuai dengan selera umum Gen X. Teksnya juga cukup simpel dan sederhana, namun tetap menggunakan gaya font yang mengikuti tren ala Gen Z. Warna utama dari iklan ini adalah hijau, orange, dan biru yang menampilkan kesan ceria dan kebersamaan. Karakteristik dari Gen X sendiri adalah kreatif dan inovatif, multitasking, berorientasi pada kesehatan mental, dan menghargai keberagaman. Pesan iklan yang didapatkan adalah mengaitkan produk tos-tos dengan momen kebahagiaan kebersamaan, terutama di kalangan anak muda. Emosi yang dipancarkan dalam iklan tersebut adalah keceriaan dan kebersamaan. Respon audiens itu positif dari sebagian besar Gen Z, terutama pada pengeluaran City Dream. Iklan ini dapat mendorong peningkatan penjualan di kalangan audiens muda yang terpengaruh oleh promosi selebriti. Namun, efektivitas angka panjang juga dari iklan ini bisa diukur dengan apakah tos-tos berhasil mempertahankan perhatian audiens. Lalu selanjutnya ada Gen Alpha, lahir setelah tahun 2010 hingga sekarang. Usia mereka ini berkisar
antara 0 hingga 14 tahun pada saat ini. Lalu ada pandangan hidup. Mereka yang lahir dan tumbuh dengan teknologi canggih, sangat akrab dengan internet, aplikasi, dan perangkat pintar. Lalu ada prioritas hidup. Pendidikan merupakan prioritas utama dan penting bagi Gen Alpha yang masih berada di usia belia hingga remaja. Mereka juga terfokus pada kemampuan menavigasi dunia digital secara cepat. Lalu ada peminatan pada iklan. Generasi Alpha lebih tertarik pada iklan yang interaktif, visual, dan kreatif. Dan terakhir ada konsumsi media. Mereka ini sering menggunakan aplikasi dan game interaktif seperti Roblox atau Minecraft, media sosial, YouTube, TikTok, dan layanan streaming lainnya. Berikut ini adalah iklannya. Lalu ada elemen visual. Visual yang digunakan iklan ini menggunakan animasi yang lucu, menarik, dan sangat menonjolkan ciri khas dari kartu tersebut. Teks yang digunakan itu hanya sedikit dan simple sesuai dengan karakteristik yang diminati oleh Gen Alpha. Lalu warnanya itu ada warna kuning yang ikonik dengan minion serta melambangkan kekuatan emosional dan kreativitas. Lalu karakteristik dari iklan tersebut yaitu terikat pada teknologi, berambisi tinggi, optimis, berani melanggar aturan, dan mandiri. Lalu ada pesan iklan. Pesan iklan dari iklan tersebut ialah mengajak anak-anak dan keluarga untuk mengoleksi mainan Minions yang tersedia dalam paket Happy Meal. Lalu emosi yang ditunjukkan ialah keceriaan, antusiasme, dan nostalgia. Lalu ada respon audiens. Kebanyakan respon audiensnya itu adalah positif. Menggunakan kolaborasi dengan karakter Minion yang banyak disukai oleh anak-anak membuat antusiasme yang besar dari audiens pada iklan ini. Lalu menggunakan karakter dari film yang populer seperti Despicable Me 4 dapat menarik lebih banyak konsumen untuk membeli Happy Meal, terutama jika banyak anak yang menginginkan mainan tersebut. Uh, Berikut presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.